Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore teman-teman semua. Selamat datang di video kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahayu Dwi Firdayana. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan internasional. Bagaimana sejarahnya, kemudian definisi dari hubungan internasional, serta organisasi-organisasi yang berhubungan dengan hubungan internasional seperti PBB dan LBB. Nah, menarik banget kan pembahasannya. Untuk itu, teman-teman semua jangan skip video ini, oke? Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi hubungan internasional. Oke, hubungan internasional atau HI adalah studi tentang interaksi antar negara dan aktor non-negara di berbagai bidang seperti bidang politik, kemudian ekonomi, keamanan, dan budaya. Nah, hubungan internasional sendiri bertujuan untuk memahami bagaimana sih negara-negara di dunia dan aktor lain ini bekerja sama, bersaing, dan menyelesaikan konflik dalam sistem internasional. Kemudian, hubungan internasional merupakan interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah seperti organisasi internasional yaitu WHO, IMF, UNICEF, dan organisasi-organisasi internasional lain, ataupun yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, menurut para ahli yaitu Columbus dan Wolff menyebutkan bahwa definisi hubungan internasional adalah suatu fenomena yang terlihat dan dapat ditemukan variabel dasarnya untuk menemukan karakter hubungan di setiap negara. Hubungan internasional seringkali disamakan para ahli sebagai politik luar negeri atau hubungan antar bangsa atau politik internasional. Nah, hubungan internasional ini memiliki tujuan untuk menjalin hubungan perdamaian antar negara. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai pola dari hubungan internasional. Pola dari hubungan internasional yang pertama yaitu hubungan bilateral. Nah, hubungan bilateral ini merupakan hubungan antara dua negara di mana keduanya ini saling menjalin kerjasama dan interaksi pada berbagai bidang seperti bidang perdagangan, diplomasi, dan pertahanan. Bidang pertahanan, diplomasi, dan perdagangan. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan multilateral. Nah, yang tadi adalah hubungan bilateral, selanjutnya ada hubungan multilateral. Bilateral tadi kan ada dua negara. Nah, yang multilateral ini lebih dari dua negara dalam aktivitas bekerja sama dan aktivitas bersama seperti lembaga-lembaga internasional yaitu PBB, WTO, dan IMF. Nah, PBB dan organisasi internasional lain kan memiliki anggota lebih dari dua negara seperti itu. Nah, gimana nih sejauh ini teman-teman? Teman-teman mulai bosen atau mulai semakin tertarik terhadap hubungan internasional? Soalnya abis ini pembahasan kita yaitu tentang sejarah hubungan internasional. Nah, pasti teman-teman semakin penasaran kan? Oke, langsung aja kita mulai tentang sejarah hubungan internasional. Hubungan internasional berawal ketika sistem negara modern ini mulai ada, yaitu sekitar tahun 1998 di Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Nah, Perjanjian Westphalia ini mendorong pembentukan konsep tentang kedaulatan negara, sehingga mendorong pula bangkitnya negara-negara nasional modern yang independen, kemudian pelembagaan, diplomasi, dan tentara. Dari perjanjian ini mulai muncul hukum internasional modern yang mengatur hubungan antar negara-negara. Wah, perjanjian Westphalia ini sangat berpengaruh ya bagi dunia internasional karena perjanjian ini tuh mulai muncul hukum-hukum internasional yang modern. Kemudian pentingnya hubungan antar negara ini dapat dirasakan pada awal Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1914 sampai tahun 1918. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Perang Dunia I ini mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan dan menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat yang merasakannya pada saat itu.
Kemudian terjadinya perang pada masa itu membuat negara-negara di dunia ini ingin selalu dapat menjalin kerjasama dan membentuk perdamaian. Kemudian negara di dunia saat itu membentuk organisasi internasional, yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau LBB setelah berakhirnya Perang Dunia I. Yang LBB ini dibentuk pada Konferensi Perdamaian Paris yang diadakan pada tahun 1919 untuk menyelesaikan konflik dan merumuskan perdamaian antara negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I. Salah satu hasil utama dalam konferensi ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi perjanjian Paris ini menghasilkan Liga Bangsa-Bangsa karena pada saat itu masyarakat ini ingin mendapatkan perdamaian, ingin dunia ini damai atau baik-baik saja gitu, sehingga dibentuklah organisasi yang untuk mendamaikan dunia, yaitu Liga Bangsa-Bangsa. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang latar belakang dibentuknya LBB. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dibentuknya LBB. Yang pertama adalah karena terjadinya Perang Dunia I. Jadi Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai tahun 1918 merupakan perang yang paling dahsyat dalam sejarah manusia pada saat itu, karena menyebabkan berbagai kerugian. Lebih dari 16 juta orang tewas. Bayangin loh, lebih dari 16 juta orang tewas. Bukan hanya manusia yang meninggal, tapi juga berbagai infrastruktur itu hancur. Nah, karena hal tersebut, masyarakat internasional ini merasa perlu nih untuk mencegah terjadinya perang seperti itu. Makanya dibentuklah LBB agar perang seperti itu tidak terjadi lagi, karena kerugiannya itu bukan hanya material gitu, psikologis juga dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian faktor yang kedua adalah diadakannya Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Nah, setelah Perang Dunia I ini berakhir, diadakanlah Konferensi Perdamaian Paris. Nah, diadakannya ini untuk menyelesaikan konflik dan merumuskan perdamaian antara negara-negara yang terlibat Perang Dunia I. Selama konferensi ini muncullah ide untuk membentuk organisasi internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan mencegah konflik yang berskala besar. Nah, dibentuklah LBB agar mencegah hal tersebut. Kemudian tujuan dibentuknya LBB atau latar belakang dibentuknya LBB adalah mempromosikan perdamaian. Karena LBB ini lahir dari aspirasi masyarakat internasional untuk menciptakan mekanisme yang efektif dalam menjaga perdamaian dunia. Piagam LBB menetapkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan kerjasama internasional dan mencapai keamanan dan perdamaian dunia yang permanen. Wah, keren banget ya. Pasti kalian tertarik nih untuk membahas lebih lanjut tentang piagam LBB. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang piagam LBB. Piagam LBB ditandatangani pada saat Konferensi Perjanjian Paris pada tanggal 28 Juni 1919 bersamaan dengan dibentuknya LBB. Nah, piagam LBB ini berisi tujuan utama dari LBB, diantaranya yang pertama yaitu mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, lalu yang kedua menciptakan kerjasama antar negara dalam menangani masalah-masalah internasional, yang ketiga mendorong pengembangan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa, yang terakhir adalah mencegah konflik berskala besar melalui arbitrase dan negosiasi. Nah, meskipun LBB ini memiliki beberapa tujuan yang mulia, seperti yang telah saya jelaskan tadi, LBB ini mengalami berbagai kegagalan dalam menjaga perdamaian dan mencegah konflik berskala besar, terutama dalam menghadapi agresi dari negara-negara seperti Jerman Nazi dan Italia. Nah, akhirnya LBB ini secara resmi dibubarkan pada tahun 1946. Ya, sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Nah, LBB ini dibubarkan setelah didirikannya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penggantinya. Nah, walaupun LBB ini tidak bertahan lama,
Pembentukan LBB ini tetap menjadi pengalaman berharga dalam upaya-upaya dunia untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerjasama internasional di tingkat global. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang LBB, sekarang yang akan kita bahas adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan tonggak yang sangat penting dalam sejarah hubungan internasional karena peran dan pengaruhnya sangat luas dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerjasama antar negara di seluruh dunia. Pembentukan PBB ini melibatkan berbagai negara-negara yang pada saat itu berusaha untuk membangun sebuah sistem internasional yang lebih terstruktur dan teratur. Nah, kemudian PBB ini dibentuk pada saat konferensi San Francisco pada bulan April sampai Juni pada tahun 1945. Konferensi ini merupakan forum di mana delegasi dari 50 negara bertemu untuk membahas dan merumuskan piagam PBB. Piagam PBB ini menjadi dokumen dasar yang penting untuk mengatur tujuan, struktur, dan fungsi dari PBB. Piagam PBB ini ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 yang di dalamnya berisi tentang tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya yang pertama adalah mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, lalu yang kedua mengembangkan hubungan persahabatan antara negara-negara, kemudian yang ketiga menyelesaikan konflik internasional secara damai, kemudian menjadi pusat kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global seperti kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Kemudian struktur PBB. PBB ini memiliki struktur yang terdiri dari beberapa organ utama. Di antaranya yang pertama ada Majelis Umum, kemudian lalu yang kedua ada Dewan Keamanan, lalu ada Sekretariat. Nah, itu dia organ-organ yang ada di dalam PBB. Kemudian peran PBB dalam hubungan internasional memainkan peran yang sangat penting dalam menangani konflik-konflik internasional seperti memberikan bantuan kemanusiaan, mengembangkan standar hak asasi manusia, dan mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Namun, hal yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman adalah menurut pendapat teman-teman, apakah saat ini PBB sudah bisa gitu mendamaikan dunia dengan situasi yang terjadi saat ini? Aku tunggu jawaban teman-teman di kolom komen, oke? Mari kita berdiskusi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah bisa dikoreksi dan kita diskusikan bersama di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke teman-teman kalian. Bye-bye!